Satu demi satu, mereka pergi. Apa yang salah? Bagaimana kita menghentikannya? Ini tentang masa depan, bukan sekedar angka. Ini tentang manusia. Lebih dari sekedar pertemuan biasa. Ini perjuangan mempertahankan. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menghadiri rapat kita pada kali ini yang mengambil tema yaitu cara untuk mengurangi angka resign karyawan serta menjaga loyalitas karyawan pada perusahaan ini. Kita akan membahas masalah ini secara mendalam dengan tujuan mengambil solusi konkret. Saya berharap masukan dari seluruh. Baik, terima kasih Pak Kenanggara. Sebelum kita memasuki ke diskusi utama, akan saya pastikan bahwa seluruh peserta rapat ini memahami apa saja yang akan kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab tingginya angka resign karyawan, kemudian kita analisis apa saja yang dapat menjadi solusi, kemudian akan diputuskan solusinya. Baik, masalah utama yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tingginya angka resign di berbagai divisi. Menurut laporan HR, bahwasannya terdapat angka resign yang signifikan dari berbagai divisi yang ada. Cuman pada HR, tolong sampaikan pendapat Anda. Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan, saya menemukan beberapa alasan mengapa ada yang menjadi antara lain karena berada potensi untuk peserta serta ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, serta adanya hal yang tidak terpenuhi berupa organisasi dan juga pengaturan. Saya juga menemukan bahwa adanya komunikasi yang tidak efektif antara manajer dengan karyawan yang menyebabkan ketidakpuasan. Ibu saya yang disampaikan sudah memberikan gambaran awal yang cukup jelas bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mulai sesi diskusi. Apakah ada dari peserta yang ingin menyampaikan perspektif lain terkait penyebab tingginya angka resign? Peserta rapat merespon dan berdiskusi terkait permasalahan. Baik, itu adalah gambaran yang cukup jelas. Terima kasih HR. Sekarang saya ingin mendengar dari manajemen. Apakah ada dampak finansial dari tingginya angka resign ini? Itu Pak, dari sisi finansial, tingginya tingkat resign ini mempengaruhi biaya gaji dan perkenalan karyawan yang baru. Setiap seorang karyawan yang keluar, kita membutuhkan biaya tambahan untuk mencari ganti dan melakukan pekerjaan yang lain. Tentu ini akan menjadi beban tambahan yang berdampak pada profitabilitas perusahaan. Selain itu, ada juga biaya kehilangan produktivitas ketika karyawan yang berpengalaman keluar dan penyakitnya usia. Poin yang sangat penting di Najla, ini menunjukkan bahwa tingginya angka resign itu bukan hanya berdampak pada sumber daya manusia, tapi juga pada finansial perusahaan. Ibu Alfi, apakah ada pendapat mengenai penyebab tingginya resign dari hasil pandang karyawan? Terima kasih, Bu. Sedikitnya saya merasa kurang komunikasi mengenai perkembangan saya, sehingga saya merasa kurang dihargai. Kemudian, saya membutuhkan kesempatan lebih untuk dapat berkontribusi atau berkembang dalam perusahaan.
namun saya merasa kurangnya dialog terbuka mengenai hal ini. Jadi mungkin ini adalah salah satu alasan karyawan atau pimpinan saya resign dari perusahaan. Saya berharap perusahaan ini dapat lebih memperhatikan mengenai hal ini. Terima kasih Bu Oki, masukannya sangat berharga. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap pencarian solusi. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi tingkat misalnya saya ini buka diskusi dengan anggota apa itu. Baik, saya akan memandu diskusi ini. Kita akan membahas solusi dalam beberapa aspek utama, yaitu pengembangan karyawan, komunikasi internal, dan strategi penghargaan. Mari kita mulai dari pengembangan karyawan. Apakah ada usulan mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kesempatan berkembang bagi karyawan? Salah satu solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah program mentoring bagi karyawan yang baru. Ini akan membantu mereka merasa lebih terhubung antara perusahaan dan manajer. Ini juga akan menjadi panduan dalam pengembangan karir mereka. Selain itu, kita juga bisa melakukan evaluasi rutin mengenai kepuasan karyawan melalui survei atau pertemuan langsung. Saya setuju dengan yang demikian. Kita bisa mempertimbangkan sesuatu antara karyawan dengan manajer untuk membahas aspirasi mereka. Bagus, program mentoring maupun sesi one-on-one adalah salah satu langkah yang konkret. Lalu bagaimana dengan penghargaan karyawan? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa karyawan itu merasa dihargai? Saya pikir perusahaan bisa memberikan sebuah reward atau penghargaan bagi karyawan-karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun sebagai bentuk motivasi untuk mereka. Tidak perlu dalam bentuk finansial, namun bisa dalam bentuk sebuah pengakuan khusus dari perusahaan ataupun seperti keahlian ataupun kesempatan untuk memberikan keterampilan khusus. Bagus sekali semua. Dari apa yang kita diskusikan, saya rasa kita dapat mengambil beberapa solusi kunci seperti menyediakan program mentoring bagi karyawan baru, komunikasi internal yang diperbaiki, serta memperkenalkan sistem penghargaan yang lebih terstruktur. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti dan berkontribusi pada rapat kita hari ini. Semua solusi yang kita diskusikan sangat berharga. Saya harap semua pihak dapat segera bekerja sama untuk mengimplementasikan semua langkah-langkah ini. Baik, dengan demikian kita telah menyelesaikan semua agenda rapat kita pada hari ini. Saya harap langkah-langkah yang kita ambil dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dan bagi seluruh karyawan. Terima kasih atas partisipasi dari semua pihak. Rapat resmi ditutup.